Dulu masjid tak ada kubah dan menara. Kenapa sekarang jadi simbol Islam? Ketika kita melihat sebuah masjid hari ini, kita merasa seolah sudah mengenalnya. Kubah di atasnya, menara di sampingnya, semuanya terasa begitu Islam. Tapi jika kita berhenti sejenak dan bertanya lebih dalam, sejak kapan semua itu menjadi bagian dari Islam? Apakah ia lahir bersama wahyu atau tumbuh dari perjalanan manusia? Karena ternyata sejarah tidak selalu berjalan lurus. Ia berpindah dari satu peradaban ke peradaban lain. Fasal-sul, fakta asal-usul. Fakta unik, fakta menarik. Asal-usul, apa aja? Kubah dari dewa ke tauhid. Kubah, bentuk yang hari ini menjadi mahkota banyak masjid, ternyata jauh lebih tua dari peradaban Islam di masa Nabi Muhammad itu sendiri. Di abad kedua Masehi, bangsa Romawi membangun Pantheon, sebuah kuil untuk para dewa. Di atasnya berdiri kubah raksasa dengan lubang di tengah, tempat cahaya masuk seolah langsung dari langit. Di mata bangsa Romawi, kubah adalah langit itu sendiri, dunia para dewa yang diturunkan ke bumi. Tradisi ini tidak berhenti di Romawi. Di antara bangunan berkubah paling berpengaruh dalam sejarah, berdirilah Hagia Sophia di kota yang dulu bernama Konstantinopel. Ia bukan masjid, ia adalah gereja agung Kekaisaran Bizantium, dibangun pada abad ke-6 sebagai simbol kekuatan dan iman Kristen Ortodoks. Selama hampir 1000 tahun, kubahnya menaungi doa-doa gereja, hingga sejarah berubah arah pada tahun 1453. Seorang pemuda berusia 21 tahun memimpin penaklukan besar. Ia adalah yang kelak dikenal sebagai Al-Fatih. Konstantinopel jatuh. Sebuah era berakhir, dan era baru dimulai. Dan di tengah perubahan itu, Hagia Sophia tidak dihancurkan. Ia diubah dari gereja menjadi masjid. Lukisan-lukisan ditutup, mihrab ditambahkan, dan suara azan mulai menggema di bawah kubahnya. Sebuah bangunan dengan bentuk lama, tapi dengan makna yang baru. Disinilah kita melihat sesuatu yang penting, bahwa peradaban tidak selalu saling menghapus. Kadang mereka saling melanjutkan. Dari Konstantinopel, dari kubah raksasa yang pernah menjadi gereja, lalu masjid. Bentuk itu tidak berhenti di sana. Ia berjalan melintasi gurun, laut, dan zaman, dari Bizantium ke dunia Islam. Bayangkan sebuah masa di awal peradaban Islam, ketika masjid belum punya kubah. Tidak ada lengkungan megah di langit-langitnya. Tidak ada simbol yang menjulang tinggi seperti yang kita kenal hari ini. Masjid saat itu hanyalah tanah, tiang kayu, dan atap sederhana dari pelepah kurma. Di Madinah, berdiri Masjid Nabawi, dibangun langsung oleh Nabi Muhammad. Sederhana, tenang, tanpa kubah. Begitu pula di Mekah. Masjidil Haram mengelilingi Ka'bah, tanpa satu pun kubah yang menghiasi langitnya. Lalu waktu berjalan, peradaban berkembang, dan dunia Islam mulai bersentuhan dengan budaya-budaya besar di sekitarnya. Dari utara datang pengaruh Bizantium, dari timur warisan Persia, dan di Yerusalem lahirlah sebuah bangunan yang berbeda, Dome of the Rock. Di sanalah kubah pertama kali menjadi pusat perhatian, menjadi mahkota dari sebuah bangunan Islam. Kubah Syakrah atau Dome of the Rock adalah bangunan suci Islam ikonik berkubah emas yang terletak di kompleks Masjid Al-Aqsa, Kota Lama, Yerusalem. Selesai dibangun pada 691 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik, tempat ini menaungi batu As-Syakrah, pijakan Nabi Muhammad SAW saat Isra Miraj. Namun, butuh waktu berabad-abad hingga gema kubah itu sampai ke dua masjid paling suci. Di Masjid Nabawi, kubah mulai hadir jauh setelah masa Nabi. Kubah pertama di atas makam Nabi mulai dibangun pada masa Sultan Qalawun. Lalu berabad-abad kemudian disempurnakan oleh Sultan Qaitbay. Hingga akhirnya pada era Utsmaniyah menjadi kubah hijau yang kita kenal hari ini di Masjid Nabawi Madinah. Sementara itu, di Masjidil Haram, kubah tidak pernah menjadi pusat utama. Ia hadir hanya sebagai elemen tambahan dalam perluasan, menghiasi beberapa bagian, namun tidak mendominasi seperti di masjid-masjid lain. Karena di sana yang menjadi pusat bukanlah arsitektur, melainkan Ka'bah itu sendiri. Dan dari sinilah kita mengerti
bahwa kubah bukanlah awal dari masjid. Ia adalah perjalanan, sebuah simbol yang lahir dari pertemuan peradaban. Lalu perlahan diterima, diadaptasi, dan akhirnya menjadi wajah yang kita kenal hari ini. Kubah bukan sekadar bentuk. Ia adalah cerita tentang waktu yang berjalan, tentang budaya yang saling bersentuhan, dan tentang bagaimana Islam tumbuh tanpa kehilangan jiwanya. Tapi di Indonesia, cerita itu berbeda. Masjid-masjid awal, seperti Masjid Agung Demak, tidak memiliki kubah. Yang ada adalah atap bertingkat, 3 susun, seperti perjalanan, dari syariat, ke tarekat, ke hakikat, hingga marifat. Tapi makna itu mungkin bukan yang pertama. Ia datang kemudian, ketika manusia mencoba memahami bentuk lama dengan iman yang baru. Atap bertingkat, seperti di Masjid Agung Demak, masih berdiri sebagai warisan yang tidak ditinggalkan. Tapi waktu perlahan mengubah segalanya. Perjalanan haji, hubungan dengan Timur Tengah, dan perubahan zaman membuat umat Islam Nusantara mulai melihat bahwa di belahan dunia lain, masjid memiliki wajah yang berbeda. Dan akhirnya, kubah itu pun hadir. Bukan sebagai pengganti, tapi sebagai lapisan baru dalam sejarah. Hingga hari ini, kita melihatnya berdiri megah di kota-kota Indonesia. Dari masjid kecil di kampung, hingga yang monumental seperti Masjid Istiqlal, sebuah bentuk yang telah menempuh perjalanan ribuan tahun, kini menjadi bagian dari identitas kita. Kubah bukan hanya indah, ia juga cerdas. Ia memungkinkan ruang luas, tanpa banyak tiang, dan bagi salat berjamaah, ini adalah kesempurnaan. Menariknya, kubah yang hari ini kita anggap sebagai simbol masjid, justru tidak ada pada masa awal Islam. Dan di tanah Arab, pada masa Nabi Muhammad, masjid masih sangat sederhana, tanpa kubah, tanpa menara. Semua yang kita lihat hari ini adalah hasil perjalanan panjang sejarah. Sejarah tidak selalu memberi kita satu jawaban pasti, tapi dari potongan-potongan itulah kita memahami perjalanan besar manusia. Dan di era modern, Soekarno ikut membentuk wajah Masjid Indonesia, dan masjid berkubah yang merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara. Masjid Istiqlal dirancang oleh Frederick Silaban, seorang arsitek hebat, dan beliau adalah non-muslim. Hal ini justru mencerminkan semangat inklusivitas dan kebangsaan pada masa itu, di mana karya arsitektur tidak dibatasi oleh latar belakang agama, melainkan oleh visi bersama untuk menghadirkan sebuah bangunan ibadah yang megah dan menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Sejarawan seni Islam, Oleg Grabar, pernah menulis bahwa arsitektur Islam tidak lahir dari kekosongan, tetapi dari dialog panjang dengan peradaban sebelumnya. Artinya, apa yang kita lihat hari ini bukan sesuatu yang tiba-tiba ada, tapi hasil dari perjalanan, adaptasi, dan penafsiran ulang manusia terhadap makna. Menara dari ketinggian sunyi menjadi panggilan iman. Jika kubah adalah langit, maka menara adalah suara yang mencoba mencapainya. Ia berdiri tinggi, menjulang di samping masjid, seolah ingin berkata, "Disinilah manusia memanggil Tuhan." Dan hari ini, menara terasa begitu lekat dengan Islam. Bahkan, tanpa menara, sebuah masjid terasa belum lengkap. Tapi, benarkah menara berasal dari Islam? Pada masa Nabi Muhammad, menara belum ada, tidak ada bangunan tinggi, tidak ada struktur menjulang, azan dikumandangkan dari tempat yang sederhana. Dari atap rumah, dari tanah yang sedikit lebih tinggi, bahkan Bilal naik ke atas Ka'bah untuk melakukan azan. Suara manusia langsung menuju langit. Menara lahir dari pertemuan. Menara baru muncul kemudian, bukan dalam satu bentuk yang pasti, tapi dari pertemuan berbagai peradaban. Sejarawan mencatat bahwa bentuk menara berkembang seiring meluasnya dunia Islam. Di Suriah dan wilayah Bizantium, umat Islam melihat menara gereja, struktur tinggi, tempat lonceng dibunyikan. Di Persia, mereka mengenal tradisi yang lebih tua. Dalam ajaran Zoroaster atau Majusi, api suci dijaga di tempat tinggi, agar terlihat dari jauh. Dan mungkin dari sanalah muncul gagasan sederhana, bahwa untuk memanggil manusia, suara harus datang dari ketinggian, dari fungsi menjadi simbol. Pada abad ke-7,
Dan kedelapan, di masa kekuasaan Islam awal, menara mulai dibangun. Salah satu contohnya adalah Masjid Agung Damaskus. Di sana, menara berdiri bukan hanya sebagai tempat azan, tapi juga sebagai penanda bahwa di tempat itu ada Islam. Dari sana, bentuk menara berkembang. Di Irak muncul menara spiral seperti di Samara. Di Turki Ottoman, menara menjadi ramping, seperti pena yang menunjuk langit. Di India, menara berdiri megah, berdampingan dengan kubah besar. Setiap wilayah memberi bentuknya sendiri, tapi maknanya tetap sama. Menara bukan sekadar bangunan, ia adalah tanda, ia adalah panggilan. Menara di Nusantara. Ketika Islam tiba di Nusantara, menara tidak langsung hadir. Seperti kubah, ia datang belakangan. Bahkan, beberapa masjid tua memiliki bentuk menara yang unik. Seperti di Masjid Menara Kudus, menaranya justru menyerupai candi. Sebuah bentuk yang lebih dekat dengan arsitektur Hindu-Buddha daripada Timur Tengah. Sekali lagi, kita melihat pola yang sama. Bentuk lama diberi fungsi baru. Budaya lama diisi dengan makna Islam. Maka, apa sebenarnya menara itu? Apakah ia warisan gereja? Ataukah jejak api Persia? Ataukah murni jejak asli peradaban Islam? Mungkin ia adalah semuanya, sebuah bentuk yang lahir dari pertemuan peradaban dunia. Tapi kemudian diberi satu tujuan, untuk mengangkat suara manusia setinggi mungkin, agar terdengar bukan hanya oleh telinga, tapi juga oleh jiwa. Pada akhirnya, kubah dan menara bukan sekadar bentuk. Kubah adalah lengkungan yang memeluk langit. Ia tidak berbicara, tapi membuat manusia menunduk. Menara adalah garis yang menembus sunyi. Ia tidak diam, tapi memanggil manusia pulang. Yang satu mengingatkan kita akan kebesaran, yang lain mengingatkan kita untuk kembali. Dan di antara keduanya, manusia berdiri, membawa sejarah yang panjang, yang berlapis, yang tidak selalu sederhana. Dari kuil para dewa, dari api yang dijaga di ketinggian, dari gunung-gunung yang dianggap suci. Semua bertemu dalam satu arah, menuju Yang Esa. Mungkin yang membuatnya menjadi Islam bukan bentuknya, tapi arah yang dituju. Bukan dari mana ia berasal, tapi kepada siapa ia kembali. Dan ketika azan berkumandang, di bawah kubah yang sunyi, kita tidak lagi bertanya tentang sejarahnya. Kita hanya mendengarkan dan berserah diri kepada Sang Pencipta. Allahu Akbar, Allah.